Ya, sekarang tentang nama-nama Allah. Kita sudah membahas tentang keberadaan Allah. Sekarang kita mau melihat tentang nama-nama Allah. Ya, bahwa Allah itu memiliki keberadaan. Ya, tetapi dia juga punya nama. Dari mana kita tahu? Ya tentu dari penyataan Allah. Bahwa Allah menyatakan dirinya. Dia menyatakan dirinya juga melalui nama-namanya. Ya, jadi nama-nama Allah tidak diberikan oleh manusia karena manusia pada dasarnya tidak mengenal Allah. Tapi Allah sendirilah yang telah rela menyatakan diri kepada manusia supaya mereka mengenal Allah. Hanya oleh karena Allah telah mengungkapkan dirinya sendiri dalam namanya, ada istilah Latin disebut nomen editum. Maka kita dapat menyebut dia dengan nama dari berbagai bentuk, nomina indita. Ya, dengan demikian berarti bahwa nama-nama Allah tersebut merupakan manifestasi dari Allah sendiri. Baik itu sebagai penyataan akan sifat-sifat Allah atau hubungannya dengan manusia. Jadi kita akan belajar di sini bahwa ya kalau disebut nama-nama berarti banyak ya, lebih dari satu. Lalu kita mungkin bertanya dalam hati, kok bisa banyak ya nama-nama Allah? Ya, jadi nanti kita akan melihat ada pembedaan. Ya, ada yang disebut sebagai nama diri, ada juga nama yang dihubungkan dengan karyanya ya. Jadi ada nama-nama sebutan juga. Ya sama seperti kita ya. Kadang walaupun kita terbatas tapi kita juga bisa memiliki beberapa nama. Ada nama nama diri, ada juga nama panggilan, ada nama jabatan macam-macam ya. Nah, karena memang kita adalah gambar dan rupa Allah. Jadi tidak usah heran, kok bisa banyak nama-nama ya. Ya saya saja punya nama kan gitu ya, ada nama baptis. Tahu ya nama baptis saya kan. Tapi juga ada nama panggilan, nama fans. Tapi juga ada nama jabatan, oh disebut pendeta, ya, disebut ketua, disebut dosen dan seterusnya. Tapi juga dipanggil juga di rumah sebagai bapak ya, sebagai ayah, sebagai suami dan seterusnya. Itu kan nama-nama sebutan itu macam-macam. Ternyata ya, manusia bisa seperti itu karena memang ya kita ini adalah gambar dan rupa Allah ya. Ya, Allah juga ternyata memiliki sebutan-sebutan nama-nama yang beraneka ragam, tetapi tidak tentu membawa kita kepada pemahaman bahwa kita memiliki Allah yang banyak, bukan itu. Ya, bukan pemahaman politeisme yang percaya kepada banyak Allah, tidak. Tapi kita percaya kepada Allah yang esa, yang memiliki banyak nama sebutan, tetapi tentu dia punya nama diri, nama pribadi. Nah, seperti apa itu? Mari kita perhatikan. Bahwa cara Allah memberikan nama atau sebutannya adalah dengan merendahkan dirinya, lalu menemui manusia dan memakai bahasa manusia. Nah, istilah ini disebut bersifat antropomorfis. Udah pernah dengar istilah ini? Jadi kalau sudah ya baik ya, tapi kalau baru ya istilah antropomorfis artinya bahwa Allah memakai bahasa manusia untuk bisa memperkenalkan dirinya. Jadi bersifat antropomorfis. Antropos itu manusia, morfis itu ya bentuk itu ya. Jadi supaya manusia bisa mengenal Allah, maka Allah memakai bahasa manusia untuk menyatakan dirinya. Ya, bahasa manusia itu ya itulah perjanjian lama ya, bahasa Ibrani, perjanjian baru bahasa Yunani, itu dua bahasa besar, memang ada sebagian kecil bahasa Aram yang dipakai di dalam penulisan Alkitab. Nah, kenapa ditulis dalam bahasa manusia? Karena yang menjadi sasaran penyataan Allah terutama adalah manusia. Yang menjadi
pembaca dari kitab suci adalah manusia, sehingga Alkitab harus ditulis dalam bahasa manusia, bukan dalam bahasa roh, bukan dalam bahasa malaikat, bukan ya, tapi dalam bahasa manusia, karena yang menjadi penerima penyataan Allah adalah manusia itu sendiri. Jadi ini tidak usah panjang lebar lagi karena sudah pernah dibahas di semester lalu. Apa sih keunggulan bahasa Ibrani, keunggulan bahasa Yunani, kenapa bahasa itu dipakai, itu sudah kita lewati ya. Masing-masing punya kelebihan di dalam zamannya masing-masing. Karena bahasa Ibrani di zaman perjanjian lama, tapi bahasa Yunani di zaman perjanjian baru. Dalam setiap zaman itu ada ciri khasnya masing-masing, ada kekhususan masing-masing, sehingga Allah memakai bahasa itu untuk tujuan supaya para pembacanya memahami dengan baik, sehingga misi Allah itu bisa sampai dengan lebih cepat kepada segala suku-suku bangsa, kan begitu. Jadi tetap kita melihat Alkitab itu sebagai buku misi, bahwa Alkitab itu adalah eh, bukti kasih Allah kepada seisi dunia, sehingga Alkitab itu ditulis dalam bahasa manusia dan bisa diterjemahkan ke dalam segala bahasa, walaupun belum lengkap, tapi bisa diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa suku, supaya setiap suku itu bisa mengenal Allah yang sejati melalui firman Tuhan yang sudah diterjemahkan itu. Ini kan luar biasa ya. Sehingga bahasa manusia itu bahasa yang efektif. Bahasa tulisan itu bahasa yang efektif. Ya, karena kalau hanya ngomong-ngomong saja, omon-omon saja, ya itu kan sebentar lagi lupa kan gitu. Sebentar lagi lupa. Tapi dengan bahasa tulisan itu bisa berluaskan, bisa dicetak ulang, bisa difotokopi, bisa dibaca berulang-ulang. Karena itulah saya suruh saudara fotokopi ya diktatnya gitu supaya bisa dibaca berulang-ulang. Karena kalau ngomong seperti ini di Zoom, nanti sebentar lagi selesai ya pasti sudah lupa ya. Kecuali saudara mau dapat rekamannya, nanti saya kirimkan rekamannya bisa. Ya seperti itu ya. Jadi dikatakan bahwa Allah itu memakai bahasa manusia supaya manusia memahami dan mengerti. Oleh karena itu, nama-nama yang diberikan kepada manusia bukanlah suatu peringatan lengkap atau yang sempurna yang daripadanya kita bisa mengetahui semuanya tentang Allah. Jadi maksudnya gini, oh kalau saya sudah tahu nama Allah, saya akan mengenal Allah secara sempurna. Enggak juga, karena kita tidak hanya mengenal namanya saja, tapi juga harus tahu yang lain. Bagaimana sifatnya, bagaimana karyanya, dan seterusnya. Nanti kita akan belajar satu persatu. Nama-nama Allah yang dikenal manusia ada dalam banyak kata, banyak ungkapan. Karena pribadi Allah tidak mungkin bisa diungkapkan hanya dengan satu nama atau ungkapan sebutan saja. Ya, karena Dia adalah Allah yang maha besar. Ada Allah yang akbar gitu ya. Nah, seorang teolog namanya Herman Bavinck. Dia punya buku yang cukup tebal ya, judulnya Dogmatika. Dogmatika Kristen. Dia seorang teolog berasal dari Belanda. Maka di dalam bukunya dia menuliskan ada pembedaan nama-nama Allah yang disebut sebagai nomina propria. Itu nama diri. Seperti Allah, Tuhan. Tapi ada nomina essentialia. Nama-nama esensial atau sifat-sifat ya. Misalnya Allah yang maha kuasa, Allah maha kudus, maha hadir, dan lain-lain. Tapi ada disebut dengan istilah nomina personalia. Nomina personalia ini bicara tentang nama-nama pribadi seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi dia membagi ya, dia membedakan ada 3 golongan nama yang berkaitan dengan nama-nama Allah, yaitu proper name atau propria nomina, nama diri, lalu ada nama esensial, nomina essentialia, lalu ada nama person, nama personalia, ya, nama-nama pribadi. Oke, nah kita lihat seperti apa penamaan Allah yang kita temukan dalam perjanjian lama.
Di dalam perjanjian lama kita menemukan pertama itu adalah YHWH, Yahweh. Ini adalah nama pribadi. Sekali lagi, ini adalah nama pribadi. Musa adalah manusia pertama yang dikaruniai hak istimewa untuk mengenal nama pribadi Allah. Ya, sebelumnya nama Allah yang dikenal adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub dan lain-lain ya, atau yang disebut dengan sebutan umum yaitu Elohim. Tetapi kepada Musa Tuhan menyatakan dirinya secara pribadi, yaitu disebut dengan 4 huruf itu, YHWH. Nah, itu seringkali dibaca dengan sebutan Yahweh. Karena memang pada alfabet bahasa Ibrani dahulu, itu kan tidak ada vokalnya, semua konsonan. Semua konsonan. Jadi YHWH, kalau kita membacanya seperti apa? Maka sering diterjemahkan sebagai Yahweh. Aku adalah aku. Dalam bahasa Ibrani disebut Ehyeh Aser Ehyeh, yang diartikan dalam terjemahan sehari-hari, aku akan ada yang aku ada, atau aku akan menjadi yang aku akan menjadi. Wah, ini agak sulit ya. Ya, kalau diartikan menurut arti kata ya seperti itu. Tapi intinya di situ Allah memperkenalkan dirinya dengan nama pribadinya kepada Musa. Nah, tentang hal itu kita bisa baca, saudara bisa baca di dalam Keluaran pasal 3. Mengapa sampai pada akhirnya Allah memperkenalkan dirinya secara pribadi kepada Musa. Karena ini berkaitan dengan tugas misi juga. Ini lagi-lagi misi kan? Misi apa? Ini berkaitan dengan tugas misi penyelamatan bangsa Israel dari perbudakan. Bahwa saat itu bangsa Israel sedang berada dalam perbudakan di Mesir. Mereka menjadi budak di Mesir, mereka bekerja rodi, kerja paksa untuk kepentingan Firaun. Ya, bentar ya. Juan. Ya, oke. Jadi saya lanjut dulu bahwa pada saat itu bangsa Israel sedang berada dalam perbudakan di Mesir. Dan Tuhan sudah berjanji bahwa bangsa Israel itu suatu saat akan kembali ke tanah perjanjian. Karena Mesir itu hanya tempat pengungsian mereka sementara. Ketika terjadi kelaparan yang hebat di masanya Yusuf, tahu cerita itu ya. Waktu itu Yusuf menjadi pemimpin di Mesir, orang kedua setelah raja, terjadi kelaparan yang hebat sampai ke tanah Kanaan. Sehingga akhirnya saudara-saudara Yusuf, termasuk bapaknya yang bernama Yakub, datang ke Mesir untuk membeli gandum, membeli bahan makanan. Tetapi kemudian Yusuf memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah saudara yang dulu mereka buang, yang mereka dulu jual. Terjadilah di sana pemulihan hubungan, ada rekonsiliasi, akhirnya mereka diterima, dan bahkan mereka ditempatkan di satu tempat yang paling subur di tanah Mesir, yaitu tanah Goshen, tahu ya, di tanah Goshen. Mereka ada di sana, tetapi mereka terus bertambah-tambah banyak dan menimbulkan ketakutan kepada raja, sehingga raja itu karena tidak lagi mengenal Yusuf, ya memiliki satu ikhtiar untuk menjadikan mereka sebagai budak, ya, dan memang mereka diperbudak. Dan ketika mereka dalam perbudakan, Allah mengingat janjinya bahwa mereka akan dibawa kembali ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Maka Musa dipanggil untuk misi itu. Ketika Musa dipanggil,
Kemudian Musa keberatan. Keberatan karena apa? Karena dia merasa tidak sanggup. Nggak sanggup, saya nggak bisa. Saya nggak pintar ngomong. Saya begini, saya begitu. Ada banyak alasan ya. Sampai dia bertanya, nanti kalau orang tanya tentang namamu, saya harus ngomong apa gitu. Nanti kalau orang tanya tentang siapa yang mengutus kamu, saya mau jawab apa? Sehingga di dalam Keluaran pasal 3, di sana ada satu percakapan antara Musa dengan Allah. Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa. Keluaran 3:14 ya. Aku adalah aku. Lagi firmannya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Akulah aku. Telah mengutus aku kepadamu. Jadi Allah memperkenalkan nama pribadinya secara khusus dengan menyebut aku adalah aku. Ehyeh, Asher, Ehyeh. Ini bicara tentang keberadaan Allah yang kekal. Bahwa dia adalah satu pribadi yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada, yang sekarang ada, dan seterusnya akan ada. Bahwa dia adalah pribadi yang memiliki nama yang kekal, memiliki kuasa yang kekal, yang melampaui segala zaman. Melampaui masa lalu, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang. Nah, itulah kira-kira pengertian ketika dia berkata, aku adalah aku. Aku akan ada dan yang aku ada. Jadi, keberadaannya adalah keberadaan yang tidak pernah tidak ada. Dia selalu ada, karena dia adalah pribadi yang hidup dan kekal. Nah, inilah pemahaman kita tentang nama Yahweh. Jadi nama ini menjadi sakral, nama yang agung. Dalam hukum Taurat, dalam Imamat 24 ayat 16, ini menjadi sangat ditakuti. Karena begitu takutnya orang Israel menyebut nama Yahweh, kalau takut salah, maka mereka mengganti dengan sebutan Adonai atau Elohim. Ketika mereka membaca Alkitabnya orang Yahudi. Ya, jadi Yahweh itu adalah nama diri, nama pribadi par excellence yang hanya dipakai untuk Allah dalam bentuk tunggal dan tidak berartikel. Artinya ini menunjuk kepada nama diri, nama pribadi. Dipakai lebih kurang 5.321 kali dalam perjanjian lama, cukup banyak. Jadi ini satu ayat penting di dalam Imamat 24 ayat 16. Dikatakan begini, Imamat pasal 24 ayat 16. Imamat 24 ayat 16. Firman Tuhan begini ya. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah dihukum mati dan dilempari dengan batu oleh seluruh jemaah itu. Baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila dia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Jadi kata Tuhan di sini yang dipakai adalah Yahweh. Jadi mereka takut menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Maka di dalam hukum Taurat juga disebutkan dalam 10 hukum, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, dikatakan pastilah akan dihukum mati. Karena ini adalah nama yang agung. Jadi bagi kita, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Artinya, jangan kita selalu mengatasnamakan Tuhan, padahal itu untuk melakukan kecurangan, melakukan dosa, untuk kepentingan kita, untuk menghujat orang, untuk memaki orang, tapi kita pakai atas nama Tuhan. Itu nggak bisa. Ya, jadi jangan salah memakai nama Tuhan. Atau kita bersumpah atas nama Tuhan, padahal kita sedang berbohong. Kan gitu ya. Kita bilang, sumpah demi Tuhan, bukan saya. Sumpah demi Tuhan, bukan saya. Padahal kita sedang berbohong atas nama Tuhan.
Jadi saya berhenti sampai di sini dulu. Nanti minggu depan kita sambung lagi karena waktunya ternyata sudah lewat ya, sudah cukup. Ya, saya akhiri